Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisah tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-8 setelah kenabian. Ini merupakan perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam hanya waktu kurang dari 1 malam. Isra itu berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Selama perjalanan, malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad SAW singgah untuk sholat di beberapa tempat seperti di Thayyibah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Selama menapaki langit ke-7, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, bertemu dengan Isa bin Maryam di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit keenam, serta di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Maulidul Barzanji. Selama perjalanan, Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ditawari minuman oleh malaikat Jibril antara minuman khamar atau susu. Namun Rasulullah SAW lebih memilih minuman susu. Selama perjalanan, Nabi Muhammad SAW juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Sidratul Muntaha di langit ke-7 menjadi tujuan akhir Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang diterima oleh Rasulullah SAW yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam waktu 1 hari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam. Kisah ini semoga bisa mempertebal keimanan kita dengan tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj juga termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi kelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikianlah kisah singkat perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Isra Mi'raj ini adalah sebagai umat muslim jangan pernah untuk melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, karena itu adalah tiang agama Islam. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang agamanya. Barang siapa yang mendirikan sholat, faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan berarti dia telah merusak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu berarti dia merobohkan saka atau tiangnya agama Islam. Demikian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.